Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yunita Kafia tentunya pada pembelajaran matematika. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk materi kita hari ini adalah tentang operasi vektor. Kita akan lihat satu persatu tentang penjelasan materi ini. Yang pertama adalah penjumlahan vektor secara geometrik. Penjumlahan vektor secara geometrik ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama metode segitiga, langkahnya 1, buat vektor pertama. Yang kedua, pertemukan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Yang ketiga, hasil penjumlahannya adalah berupa vektor dengan titik pangkalnya adalah titik pangkal vektor pertama dan titik ujungnya adalah titik ujung vektor kedua. Kita akan lihat contoh soalnya. Tentukanlah hasil penjumlahan kedua vektor di bawah ini. Nah, ini vektor pertamanya U, vektor keduanya V. Kita akan menjumlahkan dengan metode segitiga. Syaratnya pertama tadi adalah buat vektor pertama, terus pertemukan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Maka hasilnya adalah, ini dia hasilnya, pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor kedua. Andaikan ini kita buat A, B, C, titiknya vektor AB mewakili vektor U dan vektor BC mewakili vektor V, maka untuk U tambah V itu AB tambah BC itu sama dengan AC. Sekarang kita akan lihat lagi metode jajaran genjang. Itu langkahnya adalah 1, buat vektor pertama, yang kedua pertemukan pangkal vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Kalau metode segitiga tadi pangkal ujung vektor bertemu pangkal vektor. Sekarang pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor. Pada ujung vektor pertama buat vektor yang ekivalen dengan vektor kedua, dan pada ujung vektor kedua buat vektor yang ekivalen dengan vektor pertama sehingga terbentuk jajaran genjang. Sementara hasil penjumlahannya adalah titik pangkal itu adalah diagonal jajaran genjang dengan titik pangkalnya berada pada pertemuan kedua titik pangkal vektor. Seperti apa contohnya? Kita akan lihat contohnya ini. Nah, ini dia. Nah, kita akan menjumlahkannya dengan metode jajaran genjang. Metodenya pangkal bertemu dengan pangkal ya. Ini vektor pertama, ini vektor kedua bertemu. Terus kita buat vektor yang ekivalen dengan vektor AC. Terus di sini juga kita buat yang ekivalen dengan vektor AB. Hasilnya adalah ini diagonal jajaran genjang. Ini hasil penjumlahannya. Kalau kita buat titik-titiknya AB, ini AC, sini D, maka AB tambah AC sama dengan AD. Berikut kita akan lihat lagi dengan metode poligon ya, metode poligon. Dimana metode poligon ini prinsipnya sama dengan metode segitiga, hanya saja metode poligon ini berlaku untuk lebih dari 2 vektor, dimana penjumlahannya itu adalah dengan cara ujung vektor sebelumnya bertemu dengan pangkal vektor sesudahnya. Nah, ini seperti ini, ujung vektor sebelumnya bertemu dengan pangkal vektor sesudahnya. Ini hasil jumlahnya. Ini andaikan kita buat titik-titiknya AB tambah BC tambah CD, hasilnya adalah AD. Ini hasilnya AD. Berikut kita akan lihat lagi mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor secara analitik. Pada dimensi 2, misalkan U-nya X1, Y1, V-nya adalah X2, Y2, maka vektor U plus minus vektor V, ini kalau yang di atas positif untuk yang tambah, untuk yang di bawah untuk yang kurang ya. Tinggal kita tambahkan atau kurangkan yang bersesuaian. Berarti X1 tambah X2 atau X1 kurang X2. Kalau dia kurang, Y1 tambah Y2 atau Y1 kurang Y2 kalau dia yang ditanyanya kurang. Untuk dimensi 3 tinggal tambahkan aja variabel Z-nya. Berarti U-nya X1, Y1, Z1, V-nya X2, Y2, Z2. Sementara hasil jumlahnya adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, atau Z1 tambah Z2. Kalau kurangnya tinggal kurang X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, atau Z1 kurang Z2. Sekarang kita akan lihat lagi materi berikutnya, yaitu tentang ini contoh soalnya kita lihat dulu ya. Diketahui vektor U adalah 2I tambah 4J kurang 7K. Vektor V-nya adalah 5I kurang 3J tambah K. Yang ditanya U tambah V dan U kurang V.
Ini lebih bagusnya kita jadikan dulu ke dalam bentuk vektor kolom supaya mudah kita menjumlahkannya. Berarti untuk U tambah V adalah 2, 4, negatif 7, ditambah V-nya 5, negatif 3, 1. Tinggal kita tambahkan yang bersesuaian. 2 tambah 5, 7, 4 tambah negatif 3, 1, negatif 7 tambah 1 adalah negatif 6. Kalau diubah ke dalam komponen vektor jadinya 7i tambah J kurang 6K. Untuk kurang juga seperti itu, ini 2 kurang 5 adalah negatif 3, 4 dikurang negatif 3, jadinya negatif kali negatif tambah, berarti 4 tambah 3, 7. Negatif 7 kurang 1 adalah negatif 8. Kalau diubah ke dalam bentuk vektor, komponen vektor, jadinya adalah negatif I tambah 7C dikurang 8K. Sekarang kita akan lihat lagi tentang vektor posisi ya. Vektor posisi itu adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal. Titik pangkalnya di sini, titik O, koordinatnya 0,0. Contohnya ini titik A. Nah, kalau diambil vektor posisinya adalah ini. Posisi titik A terhadap titik O itu namanya vektor posisinya. Ini ada titik B, berarti ini vektor posisi dari B. Sehingga di sini jika titik A 6,3, maka vektor posisi dari A itu adalah A kecil juga 6,3. Diubah aja ke dalam bentuk vektor kolom. Untuk B juga di sini B adalah negatif 3,5. Berarti vektor posisi B itu adalah negatif 3,5. Sekarang kita akan lihat lagi mengenai materi berikutnya, itu adalah tentang vektor panjang vektor ya. Panjang vektor dan vektor satuan. Panjang vektor ini dia rumusnya kalau pada dimensi 2 X, Y berarti panjangnya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini simbol dari panjang vektor. Kalau dimensi 3 tinggal tambahkan aja Z-nya. Berarti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Untuk vektor satuan, ini simbol vektor satuan. Kalau vektornya U, berarti vektor satuannya adalah panjang U per panjang vektor U per panjang vektor U. Atau boleh juga dijadikan seperti ini. 1 per panjang vektor U dikali vektor U. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui U-nya 3, negatif 4. Yang ditanya tentukan vektor satuan U. Berarti vektor satuan U adalah 1 per panjang. Panjangnya adalah panjang vektor U adalah akar dari 3 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat. Vektor U-nya jadikan kolom berarti 3, negatif 4. Ini 3 kuadrat 9, negatif 4 dikuadratkan 16, maka jadinya 25, akar 25 adalah 5. Berarti 1 per 5 kali 3 dapat 3 per 5, 1 per 5 kali min 4 adalah negatif 4 per 5. Kita jadikan ke dalam komponen vektor, jadinya 3 per 5i dikurang 4 per 5j. Sekarang kita akan lihat untuk materi vektor posisi dari dua titik. Vektor posisi dari dua titik ini kita misalkan A-nya X1, Y1, B-nya X2, Y2, maka vektor AB adalah B kurang A. Berarti dibalik ya, B-nya X2, Y2, A-nya adalah X1, Y1. Tinggal kita kurangkan. X2 kurang Y1, Y2 kurang Y1. Ini contoh soalnya, kalau A-nya 3, negatif 7, B-nya negatif 3,1, maka vektor AB adalah B kurang A, B-nya negatif 1, negatif 3, 1, A-nya 3, negatif 7. Kita kurangkan jadinya negatif 6, 8. Untuk panjangnya tinggal kita cari akar dari negatif 6 dikuadratkan tambah 8 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10 satuan. Maka vektor AB-nya negatif I tambah 8J dan panjang vektor AB itu adalah 10 satuan. Demikianlah penjelasan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.